Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita bisa berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Bagaimana kabarnya? Sebelum dimulai, saya absen dulu. Oke, nggak masuk siapa ya? Jelasin tentang K3RH dalam pembuatan PCB karena nanti siang kan kalian praktek PCB, jadi aku jelasin dulu K3RH yang harus dicermati dalam pembuatan PCB. Ini apa? Pada pembuatan PCB itu kan ada berbagai kegiatan fisik yang dilakukan, kayak misalnya ngebor, terus melarutkan, sama menggambar. Di antara beberapa kegiatan fisik itu nanti ada resiko-resiko dari K3RH-nya sendiri yang harus dicermati. Ini diantaranya kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan PCB. Yang pertama, ini apa ini? Ngebor. Yang kedua ini menggambar. Terus ini melarutkan, membersihkan, ini menyolder, ini memotong, dan ini adalah limbah PCB-nya. Dari pengeboran sendiri ada beberapa resiko kecelakaan kerja. Di antaranya yang pertama, ada yang tahu nggak resiko dari ngebor? Biasanya itu cedera mata, serpihan logam. Jadi kalau misalnya ada mata bure yang dicopot terus kena ke mata, dan kebisingan. Lalu ini pelapisan tembaga. Bahaya yang bisa saja terjadi pada pelapisan tembaga itu yaitu misalnya bahan korosifnya kena ke tangan, iritasi kulit ataupun mata. Lalu ini ada melarutkan atau etching. Biasanya bahan pelarutnya itu kan terdiri dari asam yang kuat. Jadi kalau kena tangan itu bisa menyebabkan iritasi. Kalau kedip juga bahaya. Lalu selanjutnya ada pembersihan PCB. Biasanya ini yang berbahaya itu dari uap alkohol atau zat pelarut yang mengandung bahan beracun. Selanjutnya itu mensolder atau soldering. Di soldering sendiri ada yang tahu nggak resiko dari solder? Betul, terkena panas. Terus asap dari hasil solderan limbahnya itu juga bahaya. Betul, sehat limbahnya. Lalu selanjutnya pemotongan PCB. Resiko dari pemotongan PCB biasanya apa? Betul, terkena sayatan pisaunya ya. Lalu yang terakhir pembuangan limbah. Ini termasuk dari lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan dari bahan kimia. Lalu kira-kira APD apa ya yang harus digunakan supaya kita terhindar dari kecelakaan tadi ya? Misalnya ngebor itu biar nggak kena tangannya pakai apa? Betul. Lalu ini saat melarutkan supaya uapnya tidak terhirup kita pakai apa? Masker. Betul. Lalu sisa
Jadi kurang lebih itu ya APD yang digunakan untuk menanggulangi kecelakaan kerja dari pembuatan PCB. Lalu selanjutnya prosedur K3LH saat pembuatan PCB itu yang pertama bisa saja persiapan ruang kerja. Jadi sebelum pembuatan PCB kita tuh menyiapkan ruang kerjanya itu harus bersih, harus rapi. Terus ventilasi juga harus terbuka. Ini ada ventilasinya kan. Lalu yang kedua penggunaan bahan kimia. Itu bahan kimia yang digunakan itu harus sesuai takaran, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Terus tempat yang digunakan juga tempat yang nggak korosif ya, kalau kena bahan kimia terus rusak. Terus waktu pelarutan juga menggunakan sarung tangan supaya cairan pelarutannya nggak terkena ke tangan. Lalu prosedur saat menyolder itu kan tadi sudah disebutkan pakai masker supaya asap timbalnya tidak terhirup, sama memakai kacamata supaya matanya nggak pedes saat kena asap. Lalu setelah selesai jangan lupa membersihkan area kerja dan menyimpan bahan kimia di tempat yang aman. Lalu selanjutnya kemarin kan kita udah belajar rambu-rambu K3LH ya. Ada yang tahu nggak ini rambu apa? Logo apa ini kemarin? Ini logo kesehatan atau keselamatan dalam K3LH ya. Kalau ini logo apa? Lalu kalau ini logo apa? Ya, dilarang menyalakan api. Ini logo apa? Ya, basis ya. Kalau ini logo apa kemarin biru? Perintah. Ini berarti perintah untuk menggunakan apa? Kalau ini? Ini? Terus kuning kemarin logo apa kuning? Jadi. Ini apa ini? Betul, panas, bahan panas supaya nggak terkena ke tangan. Ini apa logo apa? Artinya ini artinya kebisingan. Jadi daerah itu memiliki ini kan kebisingan yang tinggi. Jadi harus pakai headset. Ini logo apa? Betul, kimia. Kalau ini logo apa kemarin? Pemadam. Nah, selesai. Ada yang ditanyain nggak kira-kira dari yang udah aku jelasin tadi? Ya. Silakan. Apa yang harus dilakukan sebelum membangun bahan kimia kelas? Apa yang harus dilakukan sebelum membuang sisa bahan kimia bekas? Nah ya. Bisa
Yang pertama bisa memasukkannya ke wadah limbah, terus jangan dibuang ke saluran air atau tempat sampah biasa, karena itu bisa merusak lingkungan sekitarnya atau ekosistem sekitarnya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jawabannya itu nanti lebih ke, kalau nggak pakai masker tadi udah dijelasin, asap timbalnya itu bisa masuk ke paru-paru dan itu kan bahaya ya buat paru-paru. Makanya harus ada ventilasinya biar asapnya langsung keluar ke ventilasi terus nggak masuk ke paru-paru. Ada lagi? Ada. K3RH itu sangat penting karena kan buat menentukan keselamatan ya saat melakukan praktik. Kan nggak mungkin kan kita praktik tiba-tiba kecelakaan biar kita nggak terjadi kecelakaan. Jadi kita harus menerapkan K3RH dalam praktik di sekolah. Jadi ada lagi yang mau tanya tadi, sebelah sana tadi siapa? Silakan. Apa yang harus dilakukan sebelum mulai membantu di ruang praktek? Biasa pertama itu bisa memastikan APD kayak masker, sarung tangan, sepatu itu tuh pakai. Lalu cek bahan, alat dan bahan apakah sudah aman dan siap dipakai sebelum melakukan praktik pembuatan PCB. Ada yang bertanya lagi? Kenapa kita harus memakai kacamata Supaya serpihan logam atau besi yang ada di PCB itu tidak masuk ke dalam mata. Kan itu kalau masuk ke dalam mata kan bahaya ya. Itu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, aku yang tanya lagi. Ya. Silakan. Apa yang dilakukan kegiatan Yang pertama, meja kerja jadi tidak rapi, lalu tidak steril. Kalau kita meja kerjanya nggak rapi dan nggak steril itu kan biasanya kerjanya juga jadi mempengaruhi. Kalau misalnya nyari alat itu kan jadi susah gitu. Terus jadi kotor, kalau kotor kan juga nggak sehat. Tuh. Sekarang aku yang nanya ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan jika tangan terkena cairan kimia saat proses etching? Silakan, Bel. Segera bilas tangan dengan air mengalir selama beberapa menit dan apa itu. Betul. Aku mau nanya lagi, apa bahaya dari menyentuh elemen solder yang masih panas? Silakan. Betul. Yang dulu pelajaran kita pada pagi hari ini udah paham semua kan? Jadi tadi tentang K3RH yang harus dilakukan. Oke, sekarang aku minta salah satu untuk merefleksikan apa yang udah dipelajari hari ini. Oke, Mas silakan. Setelah belajar tentang K3RH saat di SD, aku telah belajar kalau banyak hal berbahaya yang bisa terjadi. Ada terkena bahan kimia, satu atau luka, waktu berjalan menginfeksi. Kalau nggak jadi bisa maka atau tidak jadi lagi kenapa harus perlu budaya sarung tangan, masker, dan kacamata. Awalnya malu, tapi ternyata itu penting banget buat kita diri. Mulai sekarang aku mau menjadi kerja.
buat diri sendiri tapi juga bermanfaat. Soalnya kerja itu bukan cuma soal hasil, tapi juga soal amanah dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Mas. Sebelum saya akhiri, ini ada sedikit kata-kata motivasi bahasa Inggris kami. If you give the world the best that you can, the best will always come back to you. Jika kamu melakukan yang terbaik untuk dunia, yang sebisa kalian, yang terbaik yang bisa kalian lakukan untuk dunia, maka sesuatu yang terbaik itu akan kembali kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.